Baik, sehat semua ya. Udah. Nah, baik anak-anak, jadi kita absen terlebih dahulu ya. Alifah, Pak Iza, Resti, Sandy. Oke, jadi semuanya hadir ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan melakukan pembiasaan. Nah, kita akan membaca ayat-ayat pendek, salah satu surah pendek yaitu Al-Muluk. Baik, ketua kelas silakan dipimpin. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, setelah baca doa, kita akan masuk materi. Siapa yang sudah pernah naik haji? Oke, siapa yang udah pernah umroh? Nah, pas banget nih. Jadi kita hari ini akan belajar tentang haji. Siapa yang tahu haji? Iya, silakan. Oke, betul. Jadi haji ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-hajj. Nah, jadi al-hajj ini adalah menyengaja datang ke Baitullah, atau secara istilahnya itu adalah sengaja datang ke Baitullah untuk melakukan amalan-amalan. Contohnya seperti tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, dan amalan-amalan lainnya di waktu yang tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan umroh, nah, jadi secara bahasa umroh itu adalah berkunjung ke suatu tempat, atau secara istilah itu berkunjung ke Baitullah untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang tak ditentukan. Nah, adapun hukum mengerjakan haji dan umroh yaitu, siapa yang tahu? Ini adalah rukun keberapa, anak-anak? Betul, ini adalah rukun kelima Islam, rukun Islam yang kelima, di mana hukumnya wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat seperti Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Sedangkan umroh hukumnya sunnah, namun ada juga yang berpendapat bahwa minimal 1 kali dalam seumur hidup. Nah, umroh itu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan mendatangkan banyak pahala. Nah, adapun selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji ini ada 6. Yang pertama yaitu ihram, di mana ihram ini adalah niat untuk memulai ibadah haji dengan menggunakan kain ihram yang berwarna putih. Nah, lalu yang kedua yaitu ada wukuf, di mana wukuf ini adalah berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir hingga fajarnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu yang ketiga ada tawaf, di mana tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau 7 keliling di Masjidil Haram. Lalu selanjutnya yaitu ada sya'i, di mana sya'i ini adalah berjalan kaki atau berlari-lari sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa ke Marwah. Lalu ada tahallul, di mana tahallul ini adalah mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Lalu terakhir itu adalah tertib, di mana kita harus tertib, tidak boleh melangkah dari ihram langsung ke tawaf, tidak boleh. Jadi harus dari ihram, wukuf, tawaf, sya'i, tahallul, dan tertib. Nah, selanjutnya yaitu rukun umroh, di mana rukun umroh itu lebih sedikit daripada rukun haji. Di mana yang pertama itu ihram, di mana ihram itu adalah niat untuk memulai ibadah umroh yang dilakukan saat memasuki mikot. Nah, sedangkan ini tadi kan ini dimulai dengan menggunakan kain berwarna putih. Yang ini itu dimulai dari memasuki mikot. Lalu yang kedua ada tahap, di mana tahap ini tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berlawanan arah Jarum Jam. Nah, yang haji tadi kan dari Bukit Marwah ke Safa, sedangkan yang ini itu dari Hajar Aswad berlawanan dengan arah Jarum Jam. Lalu selanjutnya itu sya'i, di mana sya'i ini berlari kecil-kecil 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Lalu yang terakhir ada tahallul, di mana memotong atau mencukur rambut sebagai tanda selesainya umroh. Nah, selanjutnya itu tata cara pelaksanaan haji. Nah, setelah kita tahu nih rukun-rukun haji dan umroh, nah selanjutnya itu tata cara pelaksanaan haji. Siapa yang tahu yang pertama?
Iya betul. Jadi yang pertama itu dimulai dari mikot, lalu yang kedua yaitu tawaf di Qudum, lalu yang ketiga itu ada syai dari Safa ke Marwah. Siapa yang tahu syai? Betul, beralih kecil-kecil. Lalu selanjutnya yaitu ada menuju ke Mina. Lalu selanjutnya itu wukuf di Arafah dan bermalam di Musdalifah sambil mengambil kerikil. Lalu selanjutnya yaitu melempar jumroh Aqobah. Lalu selanjutnya itu menyembelih kurban. Selanjutnya itu mencukur rambut. Setelah itu tawaf di ifadah. Lalu melempar jumrah uloh, wusta dan Aqobah. Lalu yang terakhir yaitu tawaf di wada. Nah, yang terakhir yaitu tata cara pelaksanaan umroh, di mana tata cara pelaksanaan umroh itu tidak jauh berbeda dari rukun umroh. Di mana yang pertama yaitu ihram, di mana kita harus niat dari mikot. Lalu selanjutnya itu tawaf. Lalu selanjutnya yaitu syai dan tahallul. Setelah Ibu jelaskan tadi, jadi tata cara pelaksanaan umroh itu tidak jauh berbeda dari rukun umroh. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, siapa yang tahu hikmah haji dan umroh? Oke, betul semua. Jadi hikmah haji dan umroh itu ada 4. Dimana yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua itu pengampunan dosa. Ketiga itu pembersihan jiwa, dan terakhir itu adalah kesadaran akan akhirat. Nah, sampai sini siapa yang belum paham tentang haji dan umroh? Oke, minggu depan kalian harus yang laki-laki memakai baju koko putih dan yang perempuan itu memakai mukena putih ya. Kita akan mempraktekkan haji dan umroh, nanti kita buat di lapangan, oke? Oke. Nah, baik anak-anak, jangan lupa pesan ibu tadi. Yang laki-laki minggu depan memakai baju koko putih dan yang perempuan itu membawa mukena putih. Nah, jadi kita akan praktek minggu depan dan jangan lupa ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke, baik anak-anak, telah sudah pembelajaran kita hari ini. Silakan bereskan buku-bukunya. Baik anak-anak, ibu pamit mohon undur. Apabila ibu ada salah pahamnya, ibu mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.